Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pembahasan grup faktor. Sebelumnya kita akan memperkenalkan beberapa terminologi ya. Yang pertama, sekarang kita tinjau andaikan H itu subgrup dari suatu grup G. H adalah subgrup dari grup G, kemudian maka kita punya bahwa GH itu adalah koset kanan dari himpunan ya. Himpunan semua koset kanan dari H di G, tentunya begitu. Nah, sekarang kita didefinisikan perkalian star H di mana di GH. Menurut aturan seperti ini. Jadi misalkan kita punya dua koset kanan yaitu HG dengan HG aksen, misalkan kita kalikan dengan perkalian ini yang definisinya adalah, yang hasilnya adalah koset kanan yang lain, yaitu koset kanan berbentuk atau yang dinyatakan sebagai G star G aksen. Nah, begitu. Kita definisikan perkalian seperti itu. Nah, ternyata perkalian seperti ini di GH ini kalau mau dikatakan sebagai perkalian biner yang well defined atau operasi biner yang well defined, itu perlu ada syarat tambahan, yaitu syarat tambahannya kalau si H-nya adalah subgrup invarian, gitu ya. Jadi kita buat lemma di sini. Lemma jika H subgrup invarian dari G, maka star H well defined di GH itu. Artinya apa sih well defined itu? Artinya begini. Jika G itu G aksen anggota G1 gitu ya. G1 itu anggota dari GH dan G2 anggota dari G aksen H. Nah, misalkan seperti itu. Maka tentunya G, ini pakai yang kanan ya, koset kanan. HG dan ini adalah HG aksen. Maka tentunya HG itu akan sama dengan HG1, ya kan? Dan juga HG aksen akan sama dengan HG2. Ya, akan sama dengan ini. Ya, jadi kalau ketemu simbol HG dan ketemu simbol HG1, padahal G1 jelas-jelas anggotanya HG, ya berarti HG1 ini sama saja dengan si HG tadi. Nah, itu konsekuensinya. Nah, sekarang kalau kita kalikan antara HG ini dengan HG aksen, dikalikan dengan aturan perkalian ini tadi, HG aksen, apakah dia akan sama dengan kalau HG1 dikalikan dengan HG2? Nah, pertanyaannya begitu. Kalau sama ya berarti well defined. Kalau tidak sama bermasalah, gitu ya. Ini H ya. Kalau ini tentunya sesuai definisinya berarti dia adalah H G star G aksen. Sementara yang ini sesuai definisinya berarti adalah H G1 star G2.
Jadi apakah ini sama dengan ini? Yang artinya berarti apakah G1 star G2 itu anggotanya anggotanya H G star G aksen? Nah, pertanyaannya begitu kan? Apakah G1 kalikan G2 itu anggotanya H G star G aksen? Oke, kita harus membuktikan itu. Sekarang andai kan kita punya ini ya. Andai kan kita punya ini. Berarti kalau G1 itu anggotanya HG, berarti terdapat suatu H katakan gitu sedemikian rupa sehingga berlaku bahwa G1 itu sama dengan H kalikan G. Kemudian kalau G2 anggota HG aksen, berarti terdapat katakanlah H aksen sedemikian rupa sehingga G2 itu sama dengan H aksen kalikan G aksen. Oke. Nah, berarti sekarang kalau kita kalikan G1 kalikan G2, G1 kalikan G2, berarti kita kalikan HG dengan H aksen star G aksen. Nah, kemudian kita manipulasi ini ya. Kita manipulasi, ini kita tulis sebagai H star G star H aksen. Ini kita kalikan lagi dengan G, kemudian kalikan lagi dengan G min 1. Jadi ini identitas ya, tidak ngaruh. Baru terakhir tetap kalikan G aksen ini. Oke, jadi masih sama ya. Baris kedua ini masih sama dengan yang ini. Nah, sekarang kita perhatikan bagian ini. Bagian ini. Karena H ini adalah subgrup invarian, maka perkalian saya kebalik ya. Jadi ini saya taruh ini yang G min satunya. Nah, ini yang G-nya ya. Oke, gitu. Ini yang G min 1. Ini yang G. Nah, karena si H ini dalam lemma ini diasumsikan dia subgrup yang invarian, maka perkalian ini G kalikan H aksen kalikan G min 1 dengan H aksen tadi adalah anggotanya si anggotanya si H, maka ini pun juga akan menjadi anggotanya si H. Sehingga perkalian H kalikan anggotanya H ini juga tetap akan menjadi anggotanya H. Gitu. Berarti kita punya ya di situ G1 kalikan G2 itu sama dengan ya saya tulis saja lah misalkan H double aksen gitu. Ya lalu dikalikan dengan G kalikan G aksen. G aksen. Oke. Dengan ini H double aksen tentunya adalah anggota dari si subgrup invarian H tadi. Oleh karena itu kita dapat simpulkan berarti sekarang bahwa G1 star G2 ini anggota dari H G star G aksen. Gitu ya. Jadi karena ini anggotanya ini, maka berlaku kalimat ini ya. Sehingga ini saya harus tuliskan begini ya. Sehingga berlakulah begini. Ya, sehingga berlakulah ini. Jadi ini bisa kita konfirmasi oke. Jadi ya. Jadi operasi perkalian star H ini di GH itu well defined. Begitu juga kalau misalkan kita tinjaunya adalah yang himpunan semua koset kiri dari H di G gitu ya. Lalu ini tentunya nanti GH. Maka yang ini nanti taruh sebelah kiri. Itu juga otomatis nanti akan terpenuhi semua yang ada di bawah ini. Gitu. Oke. Nah, sekarang selanjutnya setelah kita yakin bahwa operasi biner ini di GH ini akan well defined asalkan H-nya adalah subgrup invarian, maka sekarang kita punya teorema seperti ini. Teoremanya adalah andaikan H subgrup invarian dari G ya. Maka sekarang kita punya begini, GH
star H merupakan grup, ya, operasi binernya ini star H ini. Jadi notasi ini mewakili grup GH dengan operasi binernya adalah star H. Catatan penting di sini bahwa H-nya adalah subgrup invarian. Kita harus buktikan. Yang pertama, kita harus yakinkan dulu bahwa si star H ini operasi biner, ya. Star H merupakan operasi biner. Maksudnya apa? Bahwa untuk setiap HG dan HG aksen anggota dari GH, HG star HG aksen H, ya, ini juga tetap anggotanya GH. Sudah jelas terpenuhi berdasarkan tadi perhitungan seperti ini, ya, bahwa definisi ini well defined, maka HG kalikan HG aksen juga merupakan koset kanan lagi. Kemudian yang koset kanannya akan berbentuk sebagai ini, HG star G aksen. Kemudian berikutnya asosiativitas. Yang kedua, ini bersifat asosiatif, ya, artinya bahwa untuk setiap HG aksen dan HG double aksen anggota GH berlaku kalau asosiatif itu maka berlaku begini. HG star HG aksen lalu star HG double aksen sama dengan yang ini kita kerjakan dulu. Berarti kita punya HG star G aksen baru dikalikan ini star HG double aksen. Lalu ini kita kerjakan, berarti kita punya begini, G star G aksen star G double aksen. Itu padahal star ini karena dia operasi biner di grup G, ya, grup subgrup dari grup G, G-nya kita perjelas, ya, operasi binernya star ini. Karena star ini adalah operasi biner di grup G, maka ini juga asosiatif, sehingga ini bisa kita tuliskan sebagai H G star G aksen star G double aksen. Berarti saya bisa tuliskan sekarang ini sama dengan H G star H, lalu ini adalah H G aksen star G double aksen. Kemudian star H ini saya tuliskan sekarang menjadi HG aksen star HG double aksen. Oke, jadi kita punya ini sama dengan ini, ya, berarti berlaku sifat asosiatif. Nah, selanjutnya sekarang kita tunjukkan adanya identitas. Ada identitas di GH, yaitu apa? Identitasnya adalah H kalikan E, ya. Karena untuk setiap HG anggotanya GH ini berlaku HG star HE sama dengan HG star E. Ini sama dengan HG, ya, tetap. Begitu juga kalau dikalikan dari sebelah kiri, ya. HE star HG star H, ya, HG sama dengan tentunya adalah HE star G sama dengan HG lagi, ya. Lalu inverse-nya
Setiap unsur di GH memiliki inverse. Jadi untuk setiap Hg anggota GH ada Hg-1 sedemikian rupa sehingga berlaku bahwa Hg star Hg-1 itu sama dengan ini star H ya, Hg star G-1 sama dengan He. Jadi ya identitas. Begitu juga kalau dibalik, Hg-1 star Hg sama dengan Hg, ini G-1 ya, G-1 star G sama dengan He. Oke, lengkap sudah 1, 2, 3, 4 syarat yang harus dipenuhi agar si GH, star H ini menjadi grup ya. Nah, ini merupakan grup yang disebut sebagai grup faktor. Ini dia ya, sesuai judul pembahasan kita. Jadi ini adalah grup faktor. Grup faktor itu unsur-unsurnya adalah koset-koset kanan, atau kita bisa tinjau koset-koset kiri juga, dengan operasi binernya adalah star H yang didefinisikan seperti tadi ya, sudah diberikan. Oke, sudah sah sekarang bahwa ini disebut sebagai grup, dan kita akan sebut sebagai grup faktor. Berikutnya kita akan bahas mengenai teorema lagi terkait dengan pembahasan grup faktor ini. Oke, ini kita hapus dulu semua. Teorema. Andaikan Parvi dari G. Andaikan G dan G aksen, G star dan G aksen koma bundaran itu merupakan dua grup, dan Parvi pemetaan dari G ke G aksen merupakan homomorfisme yang saya tambahkan sini ya, menyeluruh dan surjektif. Menyeluruh dan surjektif. Oke. Lalu apa klaimnya? Klaimnya adalah bahwa G ker Parvi, koma star ker Parvi merupakan grup faktor di G dan isomorfis dengan G aksen mau bundaran. Nah, itu dia. Oke, sekarang Geker Parvi berarti ini adalah sebelumnya begini. Kita tahu bahwa curve Parvi, kalau Parvi itu adalah homomorfisme dari G ke G aksen, maka curve Parvi itu adalah subgrupnya dari G star. Selain itu dia juga merupakan subgrup yang invarian. Sudah dibahas di video pembahasan sebelum ini ya. Dia merupakan subgrup invarian. Berarti kalau kita bentuk himpunan ini G curve Parvi, berarti artinya apa? Ini adalah himpunan semua koset-koset kanan dari curve Parvi ya. Himpunan semua koset-koset kanan dari curve Parvi di G.
Dengan operasi binarnya adalah star Kerr-Farvey, jelas ini akan menjadi grup faktor berdasarkan teorema tadi sebelumnya. Oke, sudah clear ya? Ini jelas akan menjadi grup faktor. Maka yang ini otomatis langsung terpenuhi klaim yang pertama. Nah, sekarang tinggal klaim yang kedua. Klaim yang kedua kita harus tunjukkan bahwa ini yang klaim pertama ya. Klaim pertama sudah terpenuhi. Sekarang klaim kedua harus ditunjukkan ada pemetaan Farvey tilde, katakan begitu, dari G Kerr-Farvey ini ke G aksen yang merupakan ada pemetaan ini yang merupakan isomorfisme. Nah, begitu ya. Kalau ada pemetaan yang memetakan dari G Kerr-Farvey ke G aksen ini yang dia merupakan isomorfisme, ya berarti G Kerr-Farvey isomorfis dengan G aksen. Nah, pemetaannya adalah seperti ini. Pemetaannya G Kerr-Farvey ini ke G aksen itu kita definisikan sebagai, misalkan ini adalah Kerr-Farvey G. Maka dipetakan oleh si Farvey tilde itu hasilnya kita definisikan sebagai Farvey G. Nah, gitu ya. G anggotanya G besar. Dipetakan oleh Farvey hasilnya adalah anggotanya G aksen. Maka ini anggotanya G aksen. Ya, sesuai dengan tujuan pemetaan dari Farvey ini. Farvey tilde ini. Nah, sekarang kita coba tunjukkan bahwa pemetaan yang ini adalah pemetaan yang kita maksudkan di sini, yaitu yang bersifat isomorfisme. Berarti kita harus tunjukkan bahwa dia ini homomorfisme. Jadi harus kita tunjukkan bahwa Farvey itu homomorfisme, dan bijektif ya. Dan bijektif. Kalau bijektif berarti harus dibuktikan bahwa dia itu menyeluruh, lalu surjektif, dan injektif. Wah, itu harus ada 4 item ya yang harus kita buktikan. Sekarang kita buktikan dulu bahwa Farvey ini adalah homomorfisme. Oke, ini kita hapus. Farvey adalah homomorfisme. Berarti kita harus tunjukkan bahwa kalau Farvey tilde Kerr-Farvey G lalu dioperasikan dengan ini, dengan yang lain Kerr-Farvey G aksen, katakan begitu, apakah dia akan sama dengan, kalau homomorfisme ya, ini untuk membuktikan homomorfismenya, apakah ini akan sama dengan Farvey tilde Kerr-Farvey G. Ini hasilnya ada di G aksen, berarti ini sekarang kita pakai bundaran Farvey tilde Kerr-Farvey G aksen. Gitu ya. Apakah sama antara ini dengan ini? Nah, sekarang berdasarkan definisi dari star tilde ini, star H ini, maka ini haruslah sama dengan Kerr-Farvey dalam kurung G star G aksen, gitu ya. Ini Farvey tilde. Lalu berdasarkan definisi dari Farvey tilde, berarti ini harus sama dengan ini semua harus sama dengan Farvey, karena di sini ya, nih Farvey G star G aksen. Padahal atau ini kita tulis di sebelah kanan ya, ini tulis sebelah kanan. Ini Farvey G star G aksen. Padahal Farvey tadi adalah homomorfisme ya, homomorfisme yang menyeluruh dan surjektif. Karena dia homomorfisme, maka ini sama dengan Farvey G
bundaran varvi G aksen gitu. Lalu ini sesuai definisinya ini lagi dapat kita tuliskan menjadi apa? Ini dapat kita tuliskan menjadi varvi tilde ker varvi lalu G. Lalu yang ini juga dapat kita tuliskan sebagai varvi tilde ker varvi G aksen. Oke, jadi kita dapatkan ini sama dengan ini sama dengan di atas ini. Berarti homomorfismenya terpenuhi ya. Jadi pemetaan ini memang bersifat homomorfisme. Memang merupakan homomorfisme. Sekarang kita harus membuktikan yang bijektif. Berarti kita harus membuktikan menyeluruh, surjektif, dan injektif. Bijektif. Bijektif berarti cukup kita harus buktikan dulu yang menyeluruh dulu misalkan. Bagaimana membuktikan yang menyeluruh? Berarti untuk setiap ker varvi G anggota G ker ya, G ker varvi itu varvi tilde ker varvi G akan terpetakan ke G aksen, yaitu sesuai definisinya tadi berarti harusnya sama dengan varvi G. Nah, apakah ini akan terpetakan ke G aksen tergantung yang sebelah kanan ini. Padahal varvi ini untuk sembarang G ya. Padahal varvi ini untuk sembarang G akan terpetakan ke G besar aksen. Karena apa? Karena varvi tadi kita asumsikan di awal dia menyeluruh. Maka semua anggotanya G juga akan terpetakan oleh varvi ini. Berarti ini terdefinisi, maka ini juga terdefinisi. Jadi menyeluruhnya jelas ya. Kemudian surjektifnya. Surjektifnya berarti untuk setiap G aksen, untuk setiap G aksen ya. Saya tulis saja berarti pakainya apa ya? Untuk setiap G aksen gitu, anggota dari G aksen besar ini ada suatu G anggota G besar sedemikian rupa sehingga varvi G ini sama dengan G aksen. Karena apa? Karena varvi tadi surjektif ya. Setiap unsur di G aksen pasti merupakan target pemetaan dari salah satu atau beberapa unsur dari G ini. Jadi kata-kata salah satunya adalah G kecil ini, maka varvi G itu hasilnya adalah G aksen. Karena apa? Karena tadi varvi itu adalah surjektif ya. Karena varvi surjektif. Nah, berarti kita dapat tuliskan berarti dari sini ya. G aksen ini sama dengan varvi G sama dengan varvi dari ker varvi tilde ker varvi G. Nah, berarti untuk setiap G aksen ada unsurnya varvi. Untuk setiap G aksen, anggota G aksen ini ada ker varvi G, anggota dari G ker varvi ya. Sedemikian rupa sehingga ini tadi bahwa varvi tilde ker varvi G ini ya sama dengan si G aksen gitu. Oke. Yaitu sama dengan, saya lengkapi ya kalimatnya, sama dengan varvi G yang sama dengan G aksen. Oke. Jadi surjektifnya sudah terpenuhi, sekarang tinggal kita tunjukkan bahwa pemetaan varvi tilde tadi juga bersifat injektif. Berarti begini, andaikan kita punya dua unsur di G ker, andaikan ker varvi G itu tidak sama dengan ker varvi G1 gitu aja ya, saya tulisnya pakai begitu. Tadi G aksen ini saya pakai untuk yang di G aksen besar ini ya.
Harusnya pakai simbol lain ya, tapi dipahami aja ya. Jadi jangan disamakan di sini saya menggunakan G aksen, anggota grup G besar aksen ini. Padahal di sini saya G aksen dipakai untuk anggotanya G besar tok, bukan G aksen besar ya. G besar aksen. Bukan. Ini anggotanya G aksen, sementara ini anggotanya G gitu ya. Dipahami penggunaannya, jangan disamakan. Nah sekarang misalkan saya punya dua anggota dari G ker, yaitu G ker Farvi, yaitu ker Farvi G dan ker Farvi G1. Tapi kedua anggota itu tidak sama. Ya. Atau sama dulu ya, sama. Sama. Oh, bukan. Kita mulai dari sini dulu. Andaikan Farvi tilde dari ker Farvi G itu sama dengan Farvi tilde dari ker Farvi G1. Misalkan seperti itu. Maka kita lihat konsekuensinya. Konsekuensinya ini kan tentunya akan sama dengan Farvi G. Berarti ini juga akan sama dengan Farvi G1. Nah, sampai di sini kita dapat katakan bahwa G itu sama dengan suatu H dikalikan G1. Ya, G tidak harus sama dengan G1 ya, tapi kita dapat nyatakan G sebagai H kalikan G1. Karena apa? Karena kalau begini maka kita punya Farvi G dengan catatan ini ya, jadi terdapat H anggotanya ker Farvi ya. Berarti terdapat H anggotanya ker Farvi sehingga berlaku bahwa G sama dengan H star G1. Kenapa? Karena Farvi G sama dengan Farvi H star G1 sama dengan Farvi H bundaran Farvi G1. Padahal H tadi anggotanya kernel Farvi, berarti Farvi H ini sama dengan identitas. Identitas di mana? Di G aksen. Dikalikan ini ya akan tetap Farvi G1. Oke ya. Jadi sampai di sini kita dapat simpulkan bahwa G itu dapat dinyatakan sebagai H kalikan G1. Dengan H adalah anggotanya kernel Farvi. Nah, maka sekarang dapat kita simpulkan bahwa G ini anggotanya kernel Farvi dari G1. Kalau G anggotanya kernel Farvi G1 berarti kernel Farvi G itu sama dengan kernel Farvi G1. Konsekuensinya kan seperti itu. Sehingga berarti kalau tadi kita berangkat dari mana ini? Dari sini kita punya, jika ini berlaku maka kita punya kernel Farvi G sama dengan kernel Farvi G1. Oleh karena itu sekarang kita balik. Jika kernel Farvi G itu tidak sama dengan kernel Farvi G1, maka Farvi tilde ker Farvi G itu tidak sama dengan Farvi tilde ker Farvi G1. Ya. Tidak sama dengan Farvi tilde ya. Farvi tilde ini kurang bagus. Tidak sama dengan Farvi tilde ker Farvi G1. Yang artinya apa? Artinya apa? Sembarang dua unsur yang berbeda di ker Farvi, di G ker Farvi, ya, sembarang dua unsur yang berbeda di sini, di G ker Farvi ini, tidak akan dipetakan ke satu unsur yang sama di G aksen. Gitu ya. Itu artinya apa? Satu unsur di ker Farvi ini hanya dipetakan ke satu unsur di satu unsur di G aksen hanya memiliki pasangan di G ker Farvi ini satu unsur saja. Gitu ya.
Oleh karena itu, maka jelas sekarang sudah bahwa memang berlaku sifat injektif dari si Farvi tilde ini. Berarti sudah lengkap sekarang, tadi menyeluruh sudah, subjektif sudah, injektif sudah, berarti memang berlaku sifat bijektif dari si Farvi tilde. Nah, karena Farvi tilde homomorfisme dan juga bijektif, berarti Farvi tilde adalah isomorfisme dari Geker Farvi ke G aksen. Sehingga sudah tuntas kita bahwa Geker Farvi itu memang isomorfis dengan G aksen. Sesuai dengan klaim pada teorema tadi. Oke, sampai di sini sudah berhasil kita buktikan teorema tadi terakhir. Pembahasannya kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.